Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ustaz Lutfi di kediaman kita di Media Albab. Alhamdulillah kita kedatangan tamu dari Al-Quds Amanati. Selamat datang Ustaz. Alhamdulillah, jazakallah. Sama-sama, Ustaz Amin, Ihsan. amin, amin. Jadi Ustaz, kita mengundang Ustaz ke sini agar kita pertama mungkin silaturahmi Ustaz. Lalu yang kedua, kita mungkin ke depan bisa berelaborasi untuk mensyiarkan Indonesia peduli Palestina Ustaz. Nah, Mungkin saya kan punya gerakan nih Al-Quds Amanati, bagian dari pengurus di sana, bisa disampaikan saya tentang Al-Quds Amanati. baik. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Eh, Terima kasih banyak sebelumnya pada Ustaz Ihsan dan seluruh jajaran Ya. telah mengundang pada hari ini kepada kami Al-Quds Amanati Indonesia. Alhamdulillah, saya adalah bagian daripada manajemen Al-Quds Amanati yang mewakili teman-teman di bagian komunikasi dan marketing. Hmm. Yang perlu diketahui bahwa pegiat Palestina banyak, Mhm. lalu yang peduli Palestina banyak, Betul. tetapi ada core, ada inti di mana dari sebuah gerakan itu ternyata terpusat di Al-Quds Amanati Indonesia. Hmm. Secara Walaupun baru saja ya. nah, walaupun baru, walaupun secara gerakannya sudah lama begitu, tetapi terkristalisasi di tahun 2019 Yayasan Al-Quds Amanati berdiri, yang dimana mungkin sebagian besar pegiat kemanusiaan banyak didirikan oleh orang-orang Indonesia. Tapi lain hal dengan Al-Quds Amanati Indonesia. Masya Allah. Al-Quds Amanati Indonesia didirikan langsung sama Syekh Palestina, dua Syekh Dua syekh siapa tuh Ustaz? yang berada di Indonesia dan di Malaysia. Yang pertama adalah Syekh Munzir, yang kedua adalah Syekh Mahmud, Syekh Munzir dan Syekh. dan juga ada beberapa ulama nasional pun yang ikut berpartisipasi, sehingga memang menjadi satu penguat. Betul. Jadi Al-Quds Amanati ini bisa disebut sebagai rumah daripada pegiat kemanusiaan khususnya Palestina. Rekan-rekan yang selama ini sudah bergiat terkait dengan kemanusiaan dan khususnya Palestina, ini salah satu induknya adalah di Al-Quds Amanati Indonesia. Jadi terkait dengan aktivitas, kita menjadi salah satu sumber terkait dengan informasi, tokoh-tokoh, dan bahkan implementasi program-program yang ada di Palestina, baik di Gaza ataupun di Al-Quds. Masya Allah, luar biasa itu. Alhamdulillah. Cita-cita besar, kerja-kerja besar memang perlu tenaga-tenaga besar saja. Nah, Dan manajemen, staff-staffnya pun insya Allah punya pengalaman di bidangnya. amin insyaallah. Mungkin kenapa harus Palestina saat yang harus menjadi target donasi kita itu. Tip. Seperti kita ketahui di dalam Al-Quran bahwa sampai dengan akhir hayat pun sebuah perseteruan di bumi suci Palestina itu tetap akan terus terjadi, tidak akan tuntas, tidak akan usai, sehingga ini menjadi sebuah bahasan bersama bagaimana salah satu masjid pertama gitu ya, tempat sujud kita pada Allah Subhanahu wa taala, Masjidil Aqsa, itu bisa terbebas dari penjajahan Zionis laknatullah, yang dimana hingga saat ini pun belum selesai. Di masa dulu mungkin kakek-kakek kita, orang tua kita sudah mensuarakan tentang untuk membebaskan Palestina, sampai sekarang pun belum selesai, sehingga menjadi sebuah hal yang sangat mutlak bagi kita setiap yang beriman peduli terhadap Palestina. Mungkin banyak dari negara-negara, bahkan di negara kita sendiri pun kita harus cinta kepada negara kita tetap, tapi bukan berarti bahwa apa yang menjadikan kiblat pertama kita itu kita lupakan, sehingga menjadikan sebuah isu bersama bahwa Palestina itu bukan kembali sebatas di sisi irisan agama saja, tapi secara umum kemanusiaan, politik, ekonomi, ini menjadikan sebuah dampak yang akhirnya setiap mereka yang pun bahkan non muslim, mereka yang peduli sama Palestina, ayo kita melakukan sebuah gerakan bersama untuk membebaskan Palestina, sehingga menjadi sebuah hal yang bagi kita sebut kenapa harus Palestina, banyak yang negara lain kita sebut kenapa tidak Palestina, kenapa tidak yang lain, dan itu menjadi sebuah hal yang sebenarnya tidak perlu diseterukan, kenapa Palestina, kenapa tidak yang lain, sehingga menjadi sebuah hal selama ada sebuah misi kemanusiaan yang dimana menyentuh antar satu dengan pihak lain, maka kita hadir harus di dalam, karena secara prinsip manusia hadir sebagai manusia sosial, memberikan sebuah kontribusi positif dan bermanfaat buat yang lain. Insya Allah, luar biasa ya. Artinya pembahasan dari Ustadz tadi membawa kita agar jadilah manusia yang memanusiakan manusia. Jadi
kita hidup di dunia tidak sendiri, istilahnya zone politikon gitu. Saat Nah, kita betul. butuh dengan hidup sosial, maka kita harus eh, apa namanya bergabung dengan orang-orang yang eh, intinya tidak tidak ada di dalam ekonominya, kita membantu saja. Eh, Kemudian saat apa saja mungkin gerakan Al-Quds Amanat ini sejauh ini Sat? Selain open donasi atau Alhamdulillah kita eh, alhamdulillah ada kebaikan dari para pendiri. Syekh Munzir dan Syekh Muhammad menyatakan bahwa ya Ustaz Lutfi jangan sebatas fokus kepada Palestina, tapi juga fokus kepada isu-isu kemanusiaan yang ada di Indonesia. Alhamdulillahnya orang Palestina, seorang muhajirin yang dia itu udah tahu negara terjajah, tetapi ternyata masih tetap mendukung dan peduli terhadap isu-isu kemanusiaan di Indonesia. Sehingga kita alhamdulillah sampai dengan saat ini Al-Quds Amanati kita punya 2 program di Indonesia dan di Palestina. Di negara-negara lain juga tetap, tapi concern utama kita Indonesia dan Palestina. Sampai dengan saat ini program-program yang kita miliki di Palestina beragam. Ada dari sisi sektor pendidikan, yaitu kita buat program beasiswa yatim dan duafa dan juga hafiz Quran. Lalu kita juga ada program di sisi sipil, di mana kita membantu membangun sebuah rumah di antara para rumah yang sudah dirobohkan oleh Zionis Salamatullah. Yang dimana mereka setiap dibangun dirobohin. Kita hadir di dalamnya memberikan partisipasi dukungan untuk itu. Lalu kita juga buat program, ada program untuk pusat sentralisasi kesehatan. Mungkin sebagian besar pegiat kemanusiaan concern seperti rumah sakit Gaza yang besar skalanya. Kita main skalanya tingkat level per desa. Sehingga setiap desa itu ada hadir tenaga medis yang kita support terkait dengan kondisi-kondisi yang terkini. Misalkan memang dia ikut perang ternyata ada dampak, kita hadir tim medis kita di sana. Yang kita lakukan di Palestina sampai dengan saat ini seperti itu. Selain kita event-event Ramadan, kurban, kita juga memberikan bantuan. Seperti sekarang kita buka puasa, kita bantu, kita berikan kado lebaran untuk prasejahtera dan juga yatim duafa. Lalu kita juga berikan kepada para marbot Al-Quds bantuan-bantuannya, yang sampai dengan saat ini kita sedang mempersiapkan. Bahkan alhamdulillahnya 1 Ramadan besok kita memberikan buka puasa buat para anak yatim duafa di Al-Quds. Akan ada buka puasa di halaman Al-Quds yang kemudian itu menjadi sebuah kepuasan secara batin kepada para agniya, para muzaki seperti itu. Betul. Masya Allah. Itulah kawan-kawan, bahwa beramal itu memang kita harus totalitas tadi ya. Dulu Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf, mereka sepenuhnya untuk Islam gitu. Bahkan ahli-ahli, maksudnya apa, lembaga-lembaga sosial kayak Al-Quds gitu ya dan lain-lain, justru mereka itu mengamalkan ayat Allah saja, khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Justru sedekah itu dan zakat itu harus ada yang mengambil saja, dijemput gitu. Betul. Nah, pertanyaannya Ustaz, kalau boleh tahu, mohon izin Ustaz, mungkin bisa disampaikan istilahnya berapa per bulan pendapatan Al-Quds yang didapatkan dari open donasi itu Ustaz? Sejauh ini kita ada 2 model yang didapatkan secara sumber penghimpunan dana sosial. Ada yang bersifat kita kerjasama dengan mitra-mitra NGO Indonesia. Jadi ada NGO besar yang kita udah kenal nama-namanya begitu ya, itu mengamanahkan penyalurannya kepada kita. Ada juga mitra-mitra lokal yang di daerah, di wilayah, itu juga menyalurkan kepada kita. Yang kemudian pada saat pandemik ini donasi itu sempat menurun, decline. Yang saat itu akhirnya kita buat satu strategi, yuk mungkin kita nggak cuma sebatas institusi atau B2B, tapi bagaimana kita masuk kepada end user atau langsung kepada si muzakinya, sehingga mereka bisa tahu real tentang aktivitas Al-Quds Amanat Indonesia, sehingga bisa disebut sumber penghimpunan ZIS kita di selama ini itu bersumber dari mitra-mitra NGO yang dimana menitipkan amanah untuk penyalurannya via kita. Dan kemudian satu lagi yang kita masuk di tahun 2020 semenjak COVID, kita langsung menyasar kepada para muzaki dan para donor-donor langsung. Sejauh ini penghimpunannya itu kurang lebih hampir 1 M. Masya Allah, sebulan. 1 M 1 bulan. Nah, seperti itu.
yang kemudian Hmm. kita optimalkan dalam bentuk program-program baik itu di Indonesia, baik itu di Palestina, yang mudah-mudahan ya Allah memberikan keberkahan dengan bantuan-bantuan, Amin. walaupun mungkin bisa disebut mungkin nilai segitu nggak sebesar teman-teman NGO yang lain, karena teman-teman yang lain sudah existing secara organisasi, secara SDM, secara program. Nah kita starting di 2019 ini baru kita mulai, 2020 COVID, lalu kita juga menambahkan strategi langsung menyentuh kepada para segmen langsung donaturnya, yang alhamdulillah ya mungkin ini yang kita akan terus tingkatkan ikhtiar kita untuk memberikan terbaik buat umat insyaallah. Insyaallah. Terharu saya dengarnya itu, banyak orang-orang baik ternyata di sekeliling kita. Justru melihat dan mendengarkan presentasi dari beberapa orang yang mempunyai cinta luar biasa terhadap aktivis kemanusiaan, ini perlu didukung besar bagi kawan-kawan dunia dan lain sebagainya. Nah, Ustaz, pertanyaan selanjutnya, Ustaz kan di pengurus ya, bagian istilahnya komunikasi masyarakat saja, betul. humas dan kawan-kawan relawan itu Ustaz. Dari sisi istilahnya ada kafalah atau lillah Ustaz? Jadi yang pertama kita luruskan niat dulu bahwa aktivitas kita itu berkhidmat untuk Allah, sehingga orientasi pada saat teman-teman beraktivitas secara totalitas itu menjadi sebuah bagian pertanggungjawaban organisasi kepada SDM-SDM-nya. Artinya pada saat bab niat itu lurus, jelas ingin berkhidmat, lalu kemudian ada interpretasi yang harus diberikan organisasi. Artinya apa? Pada saat ada kewajiban-kewajiban yang sudah terlaksana sesuai dengan amanah yang diemban, maka ada hak yang diterima. Artinya ada kafalah yang kita juga siapkan dan kita tetapkan untuk mereka-mereka yang berkontribusi di lembaga ini. Artinya di satu sisi kita juga tidak ingin menjadikan ini sebuah money oriented, atau katakan semua hanya berorientasi kepada uang, tanpa uang kita tidak jalan gitu ya. Tetapi bukan berarti pada saat organisasi ini berjalan pun tidak menunaikan apa yang dijadikan hak setiap insan, di mana sudah berkhidmat kepada umat, tetapi hal yang ternyata utama mungkin untuk keluarga, mungkin untuk orang dicinta, ternyata organisasi belum concern atau belum mensupport itu, maka ini menjadikan yang kita tetapkan di Al-Quds Amanah Indonesia, setiap SDM yang kontribusi situ mendapatkan kafalah. Mungkin akhir kata saya buat penonton agar semangat lagi untuk mencintai Indonesia, mencintai negeri Islam, dan bagaimana penonton ini bisa cinta terhadap sodako. Para pendengar sekalian, hasil riset dari PBB menyimpulkan bahwa kepedulian kepada Palestina ternyata masih sekitar 40% dari setiap dunia. Yang dimana kita pikir hampir semua dunia itu menganggap sudah mengetahui tentang kondisi Palestina, ternyata belum. Karena mungkin dominan Indonesia adalah Muslim, lalu juga atas kepeduliannya sangat tinggi, kedermawanannya, kita merasa kayaknya Palestina dan Palestina terus. Tapi ternyata para pendengar sekalian, yang mereka terhadap Palestina peduli itu masih sedikit, masih di bawah rasio 50%. Sehingga artinya apa? Janganlah pernah kita merasa bahwa apa yang disampaikan oleh setiap insan untuk mengajak kepada kebaikan, salah satunya seruan untuk mendukung Palestina, putus dan selesai di kita. Tapi bagaimana ini tersampaikan terus kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga apa yang kita bisa bantu, bisa kita dukung, dapat terus bergulir. Sama seperti hal kebaikan kepada kita otomatis akan kembali kepada kita. Sehingga prinsipnya bagaimana semua orang tahu dan semua orang bisa bantu. Dengan itu maka Al-Quds Amanah insyaallah akan hadir memberikan sebuah kontribusi positif bersama para adminnya kepada para relawan dan seluruh umat dunia insyaallah. Insyaallah, barakallahu fiik. Baik, itu saja mungkin Ustaz pertemuan hari ini dicukupkan. Mudah-mudahan ini bisa menggerakkan, jadi tidak hanya menonton dan selesai, tapi mudah-mudahan ini bisa menggerakkan jiwa, menggerakkan harta kita untuk
berkhidmat untuk umat, karena Insya Allah. banyak di luar sana yang membutuhkan tangan-tangan orang baik seperti Al-Quds Amanati. Insya Allah. Barakallahu fiik, mudah-mudahan lelahnya menjadi rela dan Amin. kawan-kawan relawan serta pengurus bisa istiqomah di jalan Allah, di jalan dakwah. Amin ya Allah. Terakhir, selamatkan Indonesia dengan dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.